Oke, saya Oke, mau intro ya. Ini biasa yang saya lakukan ya. Mungkin saya akan katakan bahwa saya bangga meninggalkan agama Islam dan ikut sebentar, Yesus sebentar, Kristus, Allah yang benar ya. sebentar, sebentar, keluarga Murtadin, sebentar. Sebelumnya saya peringatkan, walaupun sudah keluar dari Islam, tidak perlu namanya apa namanya menghujat atau apa, nanti karena Ya, akan repot. Maksud saya gini, betul. kira-kira apa yang membuat Anda keluar dari Islam dan coba perkataannya itu halus, ya, tidak perlu menyinggung dan tetap dalam koridor tidak melanggar hukum. Silakan, Pak keluarga Ya. Murtadin. Kalau Ya, saya bilang bangga, pastinya ya harus lah ya. Karena kalau beriman kepada Yesus tidak bangga, iman saya batal. Makanya saya bilang saya bangga meninggalkan agama saya yang dulu dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Kenapa saya bilang Allah yang menyesatkan itu ada? Karena saya dulu dikatakan bahwa saya udah sesat, kafir, akan masuk neraka. Saya pernah bertanya kepada orang-orang agama saya yang dulu, siapakah yang menyesatkan saya? Mereka menjawab, engkau disesatkan oleh Tuhan, Tuhan mereka. Dan memang itu ayatnya ada, orang-orang yang disesatkan oleh Tuhan. Dan mengapa saya meninggalkan agama saya yang dulu? Bagi saya, Tuhan yang saya sembah sekarang adalah Tuhan yang hidup dan yang benar ya. Tuhan yang hidup dan yang benar adalah Tuhan yang mampu menyatakan dirinya, bukan Tuhan yang mati seperti mungkin batu, botol kecap dan lain sebagainya, yang katanya Tuhan tapi tidak bisa melakukan apa-apa, cuma imajinasi manusia saja. Karena dulu saya sebelum masuk Kristen, saya awali dengan berdoa. Tekanan batin ada, karena sempat ada ajakan untuk masuk Kristen gitu kan. Batin saya kacau. Ketika saya diajak, saya bergumul, saya berdoa ayat-ayat yang saya hafal di dalam Al-Quran seperti Al-Fatihah, saya zikir dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa kurasakan kehadiran Tuhan untuk membelokkan saya bahwa saya jangan sampai jadi orang Kristen seperti itu. Karena memang saya benar-benar meminta kepada Tuhan saya dulu. Tidak bisa kurasakan apapun. Dan ketika saya menjadi orang Kristen, tekanan batin ini masih ada, sesat kafir masuk neraka ini masih ada. Pertama saya ke gereja dan lain sebagainya. Tapi hebatnya di iman Kristen, bahwa Tuhannya iman Kristen adalah Tuhan yang benar. Dia mampu menyatakan diri kepada saya. Dia berkata, tahu kau pikirin jasadmu itu nanti masuk neraka dan lain sebagainya, tapi jiwamu pasti akan kuselamatkan. Dia hadir dalam renung hati saya, menguatkan saya di dalam iman Kristen. Makanya saya bangga meninggalkan agama saya dulu dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Membuat saya makin teguh beriman kepada Yesus. Itulah yang saya rasakan. iya, puji Singkat Tuhan saja Pak. ya. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi seperti yang saya katakan ya teman-teman ya, di dunia ini itu ada banyak sekali Tuhan ya, ada ribuan jutaan Tuhan di dunia ini dari ribuan agama ya. Tapi dari ribuan ya Tuhan itu dapat digolongkan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang kedua adalah Tuhan hasil merenung ya, entah itu merenung di bawah pohon rambutan, entah itu merenung di bawah pohon durian, entah itu merenung di dalam goa ya. Jadi Tuhan yang keluar dari akal pikiran manusia, itulah yang saya bilang Tuhan imajinasi ya, Tuhan filsafat. Tuhan harus begini, Tuhan nggak boleh kelihatan. Kalau kelihatan bukan Tuhan. Inilah yang disebut dengan Tuhan hasil berhayal di bawah pohon pisang. Karena dia yang bikin Tuhan gitu loh. Ya, Tuhan yang maha sanggup segalanya ya, hendak menyatakan keagungannya lewat sang firman yang diutus menjadi manusia lewat seorang perawan, menyatakan diri lewat anaknya, lewat sang putra yang menjadi manusia, ditolak begitu loh, ditolak gitu loh. Nah, berbahagialah kita yang menerima ya, yang menerima sang firman yang datang dari Bapa itu ya. Saya sambut dulu ini Wahidin
Wahidin Hidin. Ini kemungkinan dari Islam namanya. Saya sambut dulu. Selamat malam Pak Wahidin. Apakah dari Muslim? Selamat malam. Ya, apakah dari Muslim Pak? Coba tebak dari namanya. Kalau dari namanya sih Islam. Katolik saya. Oh, Katolik. Apakah dulu dari Islam atau bagaimana? Betul sekali. Oh, ini jarang sekali nih. Saya baru kali ini nih. Berarti ada kabar gembira nih ya. Ada dari mantan Muslim ke Katolik ini. Tapi biar nggak dibilang fitnah, ini kira-kira apa yang membuat kami yakin bahwa antum dulu itu mantan Islam? Silakan Pak. Siapa yang dari Islam tuh boleh bertanya pada saya. Oke, yang dari Islam di sini. Sebentar, saya sapa dulu. Ini Jono, ini dari Islam atau apa? Pak Jono dari Islam atau dari Kristen Pak? Saya Katolik Pak. Di KTP masih Katolik. Oke, Puji baik. Tuhan. Puji Tuhan Pak Wahidin. Puji Ya. Tuhan, puji Tuhan. Saya Ya. dari Islam, bahkan sembahyang pun saya masih ingat. Niat sholat duhur, usoli fardhu duhri, arba'ina raka'atin, mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oke, ya makin banyak saja ya. Makin banyak saja orang-orangnya. Ya, silakan lagi Pak, silakan. Sujud di antara dua sujud, atahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaina ayuhan nabiyyu. Itu Oke, doa. ya, oke. Sujud di antara Ya, dua sujud. jadinya bukti-bukti itu sudah apa namanya menandakan bahwa tidak diragukan lagi ya bahwa Pak Wahidin dari mantan Muslim sekarang sudah ke Katolik. Nah, saya minta nih. Katolik baru 4 bulan ya. Oh, baru sekali ya, baru sekali. Baru Oke. 4 bulan. Oke, baru sekali. Puji Tuhan kalau begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Pak Wahidin nih, kira-kira apa yang membuat Pak Wahidin itu meninggalkan Islam? Tapi saya minta statementnya dewasa, jangan menyinggung, ya kan? Perkataannya jangan ada hate speech, ya. Oh iya, Tetap paham. pada koridor. Silakan Pak Wahidin. Paham. Silakan. Awal mulanya ya dari kebohongan lah. Dari kebohongan yang menjadikan kenyataan. Pertama saya kan di Kalimantan, ibaratnya tuh menengok ada tulisan Gua Kenyalok. Lah Gua Kenyalok itu kalau orang Jawa identikan dengan sebuah pertapaan. Setelah saya lihat di situ rupanya ada patung Bunda Maria. Nah disitulah di depan patung Bunda Maria itulah saya berbohong, dan bohongnya itu menjadi sebuah kenyataan. Dari titik situlah terus saya berpikir, waduh ini baru aja di depan patung saya berbohong kok dengan menjadi kenyataan. Sedangkan saya waktu saya Muslim dulu berdoa sampai ini itu belum pernah merasakan namanya terkabul. Nah terus saya gali selama 3 tahunan lah, baru saya tekadkan diri untuk menjadi seorang Katolik. Mungkin hanya segitulah. Oke. Bisa aku ceritakan. Nanti kalau panjang lebar, kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Boleh. Makanya saya utamakan yang Muslim. Saya utamakan yang Muslim yang masuk ini biar diperiksa dulu nih, karena dari tadi Pak Rahmat ya kan, keluarga Murtadin. Ini kalau Sansa memang udah nggak diragukan lagi ya, dia mantan Muslim ya. Jadi banyak sekali ya memang ya. Dan baru kali ini saya tahu ada yang Islam masuk Katolik. Ini sungguh ini baru kali ini saya baru tahu Pak Wahidin ini. Di kampung saya banyak ya Pak ya. Mayoritas Muslim, yang Katolik baru saya kayaknya. Oke, puji Tuhan. Saya dari Wonosobo, Jawa Tengah, Dieng. Oke, ya. Itu Artinya mayoritas Bapak Muslim. artinya termasuk, Bapak harus
keluarga saya 12 bersaudara, hanya saya yang Muslim. Oke, maksud saya gini, Ya, hanya saya artinya yang Katolik. artinya Bapak itu sebagai Katolik, pesan saya hanya satu, jadilah terang ya, membawa kebajikan. Amin. Ya, saya tokoh Katolik yang sangat saya favoritkan itu adalah Bunda Teresa, ya. Oh, Bunda Teresa. Iya, Bunda Teresa. Bagaimana dia tahu. mengabdi